Ya, smart listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan bersama Ustadz Hendry Kusnadi. Dan kita masih membahas soal memaafkan ini. Ya, betul. Dan sebelum jeda iklan tadi, saya sempat menanyakan kepada Ustadz terkait dengan gibah ini. Karena gibah ini dosa tersendiri ya Ustadz ya. Yang digibahkan mendapatkan pahala. Nah, dan juga kita apakah harus meminta maaf kepada orang yang digibahkan, apalagi gibah itu kan menjurus fitnah ya Ustaz, dan bisa membahayakan yang dia digibahkan atau difitnah. Nah, bagaimana Ustaz? Secara lughat bahasa ya, terminologi, etimologi orang kuliah tuh. Ribah itu dari ghaib, ghaba ya ribu, ghaib, ribah. Nah, membicarakan aib seseorang, orang itu tidak ada di tempat. Dan ketika aib kita bicarakan, orang itu sendiri tidak suka, itu namanya riba. Dalam Al-Qur'an riba itu statusnya sama seperti memakan bangkai saudara sendiri. Atadrunal muflis, kata Rasulullah. Tahukah siapa kamu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Oh ya Rasul, yang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai dirham, dinar dan perak kan?" Bukan, kata Nabi. Kelak yaumil mahsyar, ketika yaumul mizan, timbangan amal baik dan buruk kita ya hari kiamat nanti, menghadap menyerupai Allah dengan pahala sedekahnya, dengan pahala saum Ramadannya, dengan pahala tahajudnya, qiyamul lail dan lain sebagainya. Tetapi ketika ditimbang minus, habis, diserahkan kepada orang yang kita gibahkan tadi. Makanya nanti kita ketika menerima catatan amal ibadah kita banyak saldo tak terduga. Heran, itulah dari limpahan pahala transferan rekening dari orang-orang yang membicarakan aib diri kita. Maka jangan pandang remeh gibah. Nanti kita capek-capek tahajud sampai kening terbeles bahasa Palembang itu sampai hilang pahala kita. Nah, kemudian hakikat puasa, banyak orang memahami kan Islam itu kan iman, Islam, ihsan. Di jabarannya jadi rukun Islam, rukun iman, ihsan. Nah, ihsan ini banyak orang lupa. Ini kajian tasawuf, hati, cara ilmu membersihkan hati. Prakteknya tarekat. Kalau orang yang seputar syariat, ya orang berbaju tidak bercelana. Hanya hakikat saja, tidak sholat, tidak syariat, ibarat bercelana tidak berbaju. Ibaratnya itu kan kosong, ibarat tubuh tak bernyawa, sebaliknya begitu. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'ats, wa kam min qa'imin laisa lahu min hadzi ila ta'ab." Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang bangun malam, qiyamul lail, hanya merasakan ngantuk dan capek. Mengapa? Maka Imam Ghazali membagi ada 3 kategori orang tingkat berpuasa. Pertama, puasa orang awam. Ya hanya bisa menahan rasa lapar dan haus saja. Itu saja. Pahalanya secara syariat fikih sah. Pahala 0. Yang kedua, ada puasa orang khusus. Tidak hanya bisa menahan rasa lapar dan haus, tapi bisa menjaga seluruh panca inderanya, hatinya dari yang membatalkan ibadah pahala puasa. Ya, tingkatan tinggi puasanya orang super khusus, khawasul khawas. Nah, puasa yang tinggi, ya ini puasanya para kekasih-kekasih Allah. Yaitu berpuasanya hati dari lalai dari mengingat Allah, subhanallah. Jadi makanya Rasulullah juga mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amalu bihi, falaysa lillahi haja fi ayyada' ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang dalam keadaan berpuasa, sementara dia sedang dalam keadaan berpuasa tidak bisa meninggalkan perkataan kotor, kasar, menyakitkan hati orang lain, wal amalu bihi falaisa lillahi haja. Kami tidak butuh, kata Allah, dengan puasa dan laparnya. Dia ninggal lapar haus. Nah, jadi apa hakikat puasa tadi? Salah satunya gibah tadi. Hilang puasa, capek saja. Lapar-laparan dan haus saja. Seperti kata tuh sebab memang lebih baik dosa puasa kan? Iya. Ya capek-capek walaupun secara syariat fikih sah, secara hakikat ibadah 0 besar, nonsen. Nah kan? Jadi dapat telur ayam nah, aja. ya termasuk kita sholat. Ya, sholat. Kewajiban syariat sudah kita laksanakan, sah. Kan bahasan fikih sah, batal, mubah, haram, makruh. Urusan hakikat ibadah itu yang bahas masalah diterima apa tidak, itu urusan ilmu hati, ilmu tasawuf. Bagaimana sholat yang khusyuk? Doa kita dijabah. Ada faktor penyebab tertolaknya doa dan tertolaknya amal ibadah kita. Nah, kadang manusia sekarang banyak lupa. Inilah sekarang hikmah COVID-19 ini. Allah ingin
membuktikan kemahabesarannya, sementara manusia sibuk dengan apa? Dengan duniawi, dengan syariat duniawi saja. Lupa dengan hakikat siapa yang memberi nikmat. Kurang bersyukur dan sebagainya. Nah, inilah masa-masa bisa dikatakan dalam akidah kita fin akhir zaman, salah satunya ini Dajjal, simbol untuk kita menguatkan menyeleksi akidah mana yang kafir, mana yang fasik, munafik, dan mukmin sejati. Nah, sekarang kan banyak terbolak-balik kan. Nah, malah yang negara Eropa yang dekat dengan Islam, ada negara Muslim sendiri malahan digembok. Lain soal itu. Pura-pura tidak Iya. Nah, Ustaz, tadi balik lagi kita ke memaafkan tadi. Jadi apakah kita memerlukan memohon maaf kepada orang yang digibahkan ini? Oh iya. Walaupun kalau berdosa dengan kita, dengan Allah cukup istighfar, astagfirullahaladzim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Lihat, Maha Mendengar. Nah, ketika kita memiliki kesalahan kepada seseorang, kita menggibahkan diri dengan dia, kalau kita menyadari, dengan gentleman kita minta maaf. Maaf CS, saya sudah membicarakan aib kamu. Nah, tinggal kondisi dia mau maafkan apa tidak. Jadi kita sudah minta maaf. Sudah ada usaha. Gitu. Tapi ada satu rumus ketika kita berbicara, misalnya kita berdua, host dengan saya kan, untuk mengambil itibar dari kesalahan seseorang, jangan disebut nama, si fulan gini. Seperti anak tadi yang disebut siapa namanya kan. Untuk mengambil itibar, fa'tabiru ulil absar, agar jangan sampai kita seperti mereka. Ya boleh. Tapi hanya mencontohkan saja, tapi jangan disebut namanya. Inisial aja. Oh ya, tidak boleh. Pokoknya ada seorang hamba Allah gini gimana? Itibar. Karena hakikatnya kita marah tuh kasih sayang. Kemarin seperti anda contohkan tadi ini kan, 1 bulan baru boleh ngubungi saya, kalau sudah bertobat ini nanti Idul Fitri boleh ngadap lagi. Hakikatnya sudah anda maafkan. Saya tidak benci dengan kamu pribadi, hanya benci ada karakter akhlakmu yang buruk. Tidak menyadari kesalahan diri sendiri, sombong, egois, keakuannya dirinya. Pokoknya gue yang paling pintar, gue yang paling hebat. Nah, itu sifat apa itu kan? Padahal kita tugas mendidik hamba Allah ini bagaimana menyadari dirinya. Wah. Nah, terakhir ada 4 rumus agar kita tidak sombong, Pak. 4M. Apa itu 4M? Pertama, menyelami lautan dosa. Manusia yang tempatnya noda dan dosa, kemana-mana bawa kotoran. 9 lubang itu ada kotoran semua. Mata 2 dan seterusnya. Tapi dosa yang kotoran maksiat, bertobat kepada Allah SWT, tidak ada yang bersih suci. Kemudian yang kedua ada menyelami lautan. Pertama tadi menyelami lautan dosa. Yang kedua menyelami lautan kebodohan. Nah, walaupun kita pintar, profesor, doktor dan sebagainya, jangan lupa siapa yang mempunyai ilmu. Kita ini fakir, dhaif, tidak punya apa-apa, bodoh, paling lemah pada Allah. Yang tiga, menyelami lautan kefakiran. Fakir banyak bergantung pada Allah. Tak usahlah kita sombong dengan segala titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, menyelami lautan kedhaifan. Kita ini dhaif. Contoh ini Covid-19 ini. Ini salah satu hikmahnya Allah menegur hamba Allah yang sombong dengan segala kehebatan ekonominya, politiknya, dan sebagainya, militernya. Apa? Baru dengan makhluk Allah yang virus tidak kelihatan aja sudah kalang kabut kan. Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, itu saja. Nyelam laut kedhaifan. Salah satu contoh. Pernahlah kita melihat kucing melahirkan anak, atau sapi melahirkan anak, atau kambing melahirkan anak. Ketika anaknya lahir langsung bisa berjalan. Manusia merangkak dulu. Ngomong pun susah. Nah, itu. Melihat pun berapa hari belum bisa melihat. Itulah kita harus menyadari kita ini al-fakir ad-dhaif ilallah. Makanya ya harus saling memaafkan di bulan suci yang suci ini. Pertama, kalau kita berdosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun, kita istighfar. Rasulullah saja per hari itu 75-100 kali. Wajar sedikit, beliau maksum. Lah kita ini mungkin 10.000 kali. Banyak. Tak luput dari noda dan dosa. Yang kedua, apabila kita bersalah dengan sesama makhluk Allah, baik dia orang beriman maupun orang kafir sekalipun, kita gentleman minta maaf. Nah, urusan si fulan itu mau maaf atau tidak, urusan dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita jeda dulu Ustaz. Iya. Nah, pasti sebelum jeda saya nanya dulu nih. Ya, silakan. Nah, Ustaz, ya, itu tadi sesama manusia. Nah, ini manusia juga maksudnya kepada orang tua. Nah, ini vital nih Ustaz. Karena orang tua ini yang istilahnya Allah pun tidak redo kalau kita kurang ajar sama orang tua. Nah, banyak sekali anak ini tidak menyadari bahwa dia bersalah kepada orang tuanya. Kemudian baru sudah menyadari pada saat orang tuanya sudah meninggal. Dan
eh, dia baru mau minta maaf, ya ini hukumnya bagaimana kalau seseorang yang baru menyadari kesalahannya kepada orang tua pada saat orang tuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apakah kalau orang tua pasti ridho lah ya Pak Ustaz. Nah, tapi bagaimana hukumnya secara hukum Islam terhadap kasus-kasus seperti ini Ustaz? Kita jeda dulu ya smart listener. Kami kembali setelah yang satu ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Smart FM dan dengarkan kami di radio Smart FM 101,8 dari jam 17 sampai pukul 18, bincang Ramadan setiap hari dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kita kembali setelah jeda iklan berikut ini.